Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Ya, jadi ini adalah update untuk hari Senin nanti. Kurang lebih itu tanggal 13 ya, hari Senin ya. Jadi memang pada Jumat kemarin, ya kita bisa lihat ya, pergerakan XAUUSD ini cukup uh, liar. Dan memang kenaikan dari si XAUUSD juga tidak diperkirakan oleh banyak orang. Karena kalau kita perhatikan dari segi DXY-nya atau dari indeks dolar ini kemarin itu naik sekitar 0,85%. Dan saat ini kalau kita perhatikan secara DXY itu ada di 104,225. Dan kalau kita perhatikan memang untuk hari Jumat kemarin memang cukup anomali marketnya, di mana harga dolar naik, ya, jadi si XAUUSD atau si gold ini juga ikut naik. Yang bisa dikatakan kalau si buyer ini sebenarnya sedang beli secara rugi untuk si XAUUSD. Dan ini memang akan menguntungkan dari segi sellernya atau dari sisi sellernya ini akan sangat menguntungkan. Jadi misalkan untuk hari Senin nanti kalau dia nggak break dari area 1870, 1874, XAUUSD ini akan melakukan retest kembali. Ya, paling dekat itu ada di sini 1863,6 sampai 188,7. Ya, ini adalah area pertama dia. Lalu untuk yang kedua itu sebenarnya paling kuat untuk kita jadi patokan area buy itu adalah di 1856 sampai 1860. Ini adalah area breakout-nya dia. Ya, kita bisa perhatikan ya dari tanggal 6 Juni sampai 8 Juni itu dia coba untuk melakukan breakout di area ini, ternyata gagal ya. Jadi dia baru breakout itu kemarin Jumat. Jadi di sini dia akan kemungkinan besar retrace lagi. Kita bisa short buy di area 1865,6 sampai 1860. Ya, untuk stop loss silakan kalian sesuaikan, dan ini bukan ajakan entry. Jadi jika kalian setuju, kalian analisa kembali dengan analisa pribadi kalian, lalu kalian bisa open posisi di daerah sini. Kalau dia pullback di area sini, ya dia ada kemungkinan besar untuk melakukan retest kembali ke area 1870,7 sampai 1874,1. Nah, ini adalah area yang cukup kuat ya. Kalau kita perhatikan terakhir dia sentuh area ini atau ada di tanggal 3 Juni. Jadi ini ada di awal bulan dia menyentuh area ini, dan pada Jumat kemarin dia sentuh lagi untuk melakukan retest. Kalau dia berhasil pullback dari sini dan break dari area ini, ya berarti dia akan melakukan retest kembali. Paling tingginya itu ada di 1870. Ya, ada di 1870 dengan resisten terdekat itu ada di 1876, lalu 1878,5, dan yang terakhir itu ada di 1870. Nah, 1870 ini adalah patokan saya nih. Kalau misalkan dia break dari 1870, maka saya akan tunggu lagi di 188 sampai 1892. Karena ini adalah area yang paling aman untuk melakukan sell zone atau melakukan sell di area ini. Kenapa saya bilang ini paling aman? Karena area ini adalah area solid. Ini pada tanggal 5 Mei, ya ini jadi resisten dia. Lalu di breakout pada tanggal 5 Mei juga ini resisten. Lalu pada tanggal 6 Mei dia melakukan retest kembali, baru dia turun dalam kurang lebih itu dia turun sekitar 18788. Jadi memang untuk area ini 188,8 sampai 189,5 ini adalah area sell zone yang paling saya rekomendasikan untuk kalian semua. Tapi nanti akan saya coba update kembali channel Telegram jika memang sell zone ini sudah terkonfirmasi dengan sempurna ya. Jadi emang expect saya melihat kalau misalkan CXUSD ini masih akan coba melakukan retest kembali ke area ini ya 1880 dan 188 sampai 1892. Nah, ini untuk pergerakan kalau misalkan dia naik. Kalau dia mau turun, minimal dia harus bisa break dari 1856,6. Kenapa dia harus bisa break dari 1856,6? Karena ini adalah area breakout dia. Jadi selama dia nggak break dari area 1856,6, itu dia akan terus naik dan coba terus untuk menembus area 1870 ini. Ya, dia akan terus tembus ke atas ya. Lalu kalau kita perhatikan kembali, kalau dia break dari area ini, maka ada kemungkinan besar dia akan melakukan retest kembali ke area ini 1826,1 sampai 1830. Karena kan terakhir dia pas sebelum break dari area ini dia bermain di area-area ini doang ya.
Yang pertama itu dia ada di 1836 sampai 1840 dan yang kedua itu di 1826 sampai 1830. Tapi secara struktur harga ya baik itu dari daily-nya, baik itu dari struktur daily-nya ya kita bisa perhatikan kalau daily-nya ini mencoba untuk membuat higher high yang baru. Ya, jadi memang secara struktur untuk minggu depan XOUS ini cenderung untuk naik dan biasanya dia turun hanya untuk koreksi sesaat saja. Ya, kalau kita perhatikan sini dia membuat lower high yang baru ya, low pertama, low kedua, low ketiga. Ini high yang pertama, high kedua, ini high yang ketiga. Jadi dia coba untuk terus membuat higher high yang baru. Dan patokan saya untuk daily-nya itu dia harus bisa break dari 18 kemarin itu ada di 1884 ya. Dia baru bisa naik, baru bisa ganti tren karena kalau kita perhatikan ya 1885 ini atau 1886 1890 ini adalah higher high dia yang pertama, yang terakhir sebelum dia benar-benar terjun ke area 1878 1877. Maka dari itu dia harus bisa break dari high yang ini dulu, baru dia bisa lanjut untuk naik trennya. Untuk saat ini emang secara daily ya dia membentuk pin candle dan memang ini isinya bayar semua ya. Karena kalau kita perhatikan secara shadow yang ada ini adalah jumlah seller yang dikalahkan oleh si buyer itu sendiri. Dan memang secara DXY kalau kita perhatikan di sini si buyer ini membeli harga emas itu secara rugi karena di saat DXY-nya naik dan XOUSD-nya itu naik, dia itu tetap membeli. Oke, jadi memang market itu cukup anomali untuk kemarin. Dan kalau kita perhatikan secara 4 jam juga masih coba untuk naik ya. Ini ada market candle-nya, jadi kalau dia mau break, dia mau turun harus bisa break dari area 1828 ini dulu, baru bisa dikatakan atau melanjutkan tren turunnya kembali. Karena ini adalah area market candle-nya dia sendiri. Selama dia tidak break dari area market candle ini, maka pergerakannya itu akan cenderung naik, ya. Dia akan cenderung naik dan bahkan bisa melakukan retest kembali untuk 4 jamnya itu paling dekat di 1892. Ya, di sini 1889 sampai 1892. Oke, kita kembali lagi ke strategi yang 1 jam ini. Ya, jadi memang untuk minggu depan untuk hari Senin karena memang dia belum ada koreksi sama sekali dan belum ada retrace sama sekali ya dari area dia breakout ini, maka kemungkinan besar saya akan fokus untuk sell dulu selama dia tidak menembus area 1870.7 sampai 1874.1. Ya selama dia tidak menembus area ini saya akan coba fokus sell. Ya tapi kalau misalkan dia break dari area ini maka saya akan fokus untuk buy. Ya untuk buy karena memang targetnya itu kurang lebih itu ada di 1878 sampai 1880. Ya sebenarnya kalau untuk setinggi ini ya harga emas setinggi ini cenderung longsor nih karena memang secara DXY-nya juga sedang naik dan seller ini sebenarnya sedang menunggu nih, dia sedang menyusun sebuah strategi untuk mengguyur pasar emas. Dan kemungkinan besar sih kalau saya perhatikan seller itu menunggu di area 188 sampai 1892 ya. Tapi bisa juga seller itu menunggu di 1870 sampai 1875 ini, ada di daerah ini, cuma dia belum mau masuk. Ya hingga saat ini sih memang kemarin pas penutupan yaitu seller belum ada masuk sama sekali. Jadi ini full of buyer semua. Dan untuk minggu depan, untuk hari terutama untuk hari Senin, memang untuk fokuskan itu adalah untuk koreksinya. Tapi kalau misalkan dia lanjut naik, maka kita jangan melakukan sell. Ya ada baiknya kita tunggu di satu. Kalau kita mau sell nih, kalau misalkan dia break dari area 1875, ya kita mau sell itu kita tunggu dulu nih di area 1878, kemudian 1880 ya, dan 1883, 1885. Dan paling tinggi itu di 1888 sama 1892. Jadi ini bisa jadi area sell zone kalian. Ya, terutama untuk daerah sini bisa untuk scalping only. Ya, tapi kalau di sini kalian bisa hold untuk mid term trade ya selama ada rejection dan konfirmasi untuk sell di sini. Oke, jadi mungkin ini adalah pandangan pribadi saya untuk XAUUSD minggu depan. Ya, jadi emang area 1856, 1859, 1860 ini adalah area penting yang harus kita perhatikan untuk minggu depan ya. Ini sebagai area demand atau support pentingnya di sini. Oke.
Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk XOUSD. Jika memang ada yang salah kata atau misalkan ada salah penjelasan, saya mohon maaf dan silakan kalian koreksi kembali dengan analisa pribadi kalian. Semoga video ini bisa menjadi referensi kalian trading di hari Senin nanti. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.